Salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan sehat semua ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai renungan pagi kita dalam kesempatan ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami ada sampai dengan hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam perenungan firman Tuhan dalam kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu membuat kami mengerti dan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu kalimat yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini, adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak bersumpah palsu dan menyerahkan dirinya kepada penipuan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam sebuah perusahaan ada seseorang yang ingin memberikan perusahaannya untuk dilanjutkan kepada bawahannya. Dan dia memberikan sebuah tantangan kepada 3 orang yang akan menjadi pengganti selanjutnya. Maka 3 orang ini hanya akan ada dipilih 1 untuk melanjutkan perusahaan ini. Maka 3 orang tersebut menerima tantangan dari sang pemilik perusahaan dengan memberikan mereka masing-masing benih untuk ditanam di rumahnya. Maka benih yang bertumbuh paling subur akan menjadi pewaris daripada perusahaan itu. Sehingga seketika di rumah, orang yang pertama ini, orang yang kedua dan ketiga masing-masing membawa benih tersebut. Mereka menanam dengan setia, mereka menyiramnya. Namun anehnya yang terjadi adalah benih-benih itu tidak bertumbuh dengan baik. Sehingga orang pertama begitu putus asa. Dan orang yang kedua, dia ingin membuat bahwa itu juga tumbuh subur. Begitu pula yang ketiga. Orang yang pertama, dia sungguh sangat frustasi bahwa dia mengatakan kepada istrinya bahwa bagaimana mungkin punya saya tidak bertumbuh. Sudah hampir 1 minggu saya siram dan tidak ada pertumbuhan. Namun mereka sudah berserah diri. Biarlah apa yang terjadi, itulah yang terjadi. Sehingga suami istri orang yang pertama ini tetap akan membawa hasilnya pada bulan depan. Sehingga ketika mereka bertemu dengan orang yang pertama, kedua, dan ketiga, diperhadapkan dengan pemilik perusahaan ini, orang yang ketiga ini ternyata benihnya bertumbuh. Dan orang yang kedua juga demikian, benihnya bertumbuh. Namun sangat disayangkan orang yang pertama, punyanya sama sekali tidak ada pertumbuhan. Sehingga memandang itu semua, mereka orang yang pertama melihat bahwa
ternyata bukan sayalah orangnya. Begitu pula dengan orang yang kedua dan ketiga, merasa mereka lah yang akan melanjutkannya. Namun alhasil Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata perusahaan tersebut diumumkan oleh pemiliknya, yang mendapatkan adalah orang yang pertama. Mengapa demikian? Pemilik perusahaan memberitahu alasannya, bahwa benih tersebut sudah direbus dan sudah menjadi benih yang mati, maka tidak mungkin bisa bertumbuh. Oleh sebab itu ternyata orang yang kedua dan orang yang ketiga telah tidak jujur dan menipu sang pemilik perusahaan, padahal mereka seharusnya memiliki benih yang sudah mati. Lalu bagaimana itu dapat bertumbuh? Maka orang pertama mendapatkan haknya dan melanjutkan perusahaan itu. Bapak Ibu Saudara, kemurnian hati dan kejujuran itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan menyertai kejujuran, Tuhan menyertai hati yang murni dan bersih tangannya. Maka Dia katakan pada ayatnya yang kelima dalam Mazmur 24, Dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Maka mari kita belajar untuk senantiasa jujur dan senantiasa memiliki hati yang murni, dan kita percaya berkat datang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih melalui perenungan firman Tuhan ini. Kami mau belajar agar kami jujur, setia, dan memiliki hati yang murni dimanapun kami beraktivitas, bekerja, melayani, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mau memiliki hati yang tulus dan hati yang mulia, sebab kami tahu Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami satu hari ini dalam aktivitas kami, agar nama-Mu dimuliakan di dalam dan melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.